Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Nurzulia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berkembangnya ilmu ekonomi di dunia. Ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmiah yang sistematis tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan evolusi pemikiran filosofi, moral, dan sosial. Sebelum menjadi ilmu tersendiri, ekonomi lebih dahulu hadir sebagai cabang dari filsafat moral dan politik yang berupaya menjawab pertanyaan dasar mengenai bagaimana manusia seharusnya mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada masa Yunani kuno, pemikiran ekonomi telah dirintis oleh filsuf-filsuf besar seperti Aristoteles. Dalam karyanya, Aristoteles memperkenalkan istilah oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah tangga atau negara. Ia membedakan dua nilai utama dari suatu barang, yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Bagi Aristoteles, tujuan kegiatan ekonomi bukanlah penumpukan kekayaan, melainkan pencapaian eudaimonia, kehidupan yang baik dan sejahtera dalam arti moral dan sosial. Dengan demikian, ekonomi pada masa itu dipahami dalam bingkai etika dan kebajikan, bukan sebagai sistem produksi dan distribusi kekayaan semata. Memasuki abad pertengahan, pemikiran ekonomi berkembang melalui karya Thomas Aquinas yang menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Aquinas menekankan pentingnya harga yang adil, just price, konsep kepemilikan pribadi yang harus dibatasi oleh kepentingan bersama, serta pelarangan riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap sesama. Dalam pandangan Aquinas, kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari prinsip moral dan hukum Tuhan. Dengan kata lain, ekonomi masih dipahami sebagai bagian dari etika sosial, bukan ilmu yang berdiri independen. Perubahan mendasar terjadi pada abad ke-18 ketika Adam Smith menerbitkan karya monumentalnya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations 1776. Karya ini menandai lahirnya ekonomi sebagai disiplin ilmu modern. Adam Smith, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi, menegaskan bahwa kegiatan ekonomi didorong oleh kepentingan pribadi, self-interest, diatur oleh mekanisme pasar yang disebut sebagai tangan tak terlihat, invisible hand. Dan dalam kerangka ini, campur tangan pemerintah dianggap tidak diperlukan karena pasar diyakini mampu mencapai keseimbangan dan efisiensi secara alami. Pemikiran Smith kemudian diperkuat oleh tokoh-tokoh ekonomi klasik lain seperti David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill yang menekankan prinsip pasar bebas, kebebasan individu, serta peran rasionalitas manusia dalam aktivitas ekonomi. Namun, pada paruh kedua abad ke-19 muncul berbagai persoalan sosial yang tidak mampu dijelaskan oleh teori klasik revolusi industri, menyebabkan ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan yang meluas. Kondisi ini melahirkan kritik terhadap pandangan pasar bebas yang dianggap terlalu idealis. Sebagai respon terhadap kelemahan tersebut, muncul aliran ekonomi neoklasik pada akhir abad ke-19. Tokoh-tokoh seperti Karl Menger, William Stanley Jevons, dan Leon Walsh memperkenalkan konsep utilitas marginal, yaitu gagasan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh manfaat tambahan yang diberikan oleh satu unit terakhir yang dikonsumsi, bukan oleh biaya produksinya. Aliran ini juga mengembangkan analisis matematis dalam memahami keseimbangan pasar dan perilaku individu. Peralihan dari ekonomi klasik ke neoklasik tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga metodologis. Jika ekonomi klasik berfokus pada produksi dan distribusi kekayaan dalam skala makro, maka ekonomi neoklasik berfokus pada perilaku individu dan interaksi mereka dalam pasar. Dengan demikian, ekonomi neoklasik mengubah orientasi analisis ekonomi dari normatif ke positif, serta dari filsafat moral ke sains sosial yang lebih empiris dan terukur. Perkembangan selanjutnya terjadi pada abad ke-20 melalui munculnya ekonomi modern yang dipelopori oleh John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money 1936. Keynes menolak pandangan klasik tentang pasar yang selalu menuju keseimbangan. Ia menunjukkan bahwa pasar dapat mengalami kegagalan yang mengakibatkan pengangguran dan depresi ekonomi. Oleh karena itu, Keynes menegaskan perlunya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan perekonomian. Pandangan ini menandai lahirnya aliran ekonomi
Keynesian yang kemudian mendominasi kebijakan ekonomi dunia pasca depresi besar hingga pertengahan abad ke-20. Setelah Keynes muncul berbagai aliran baru seperti monetarisme yang dipelopori oleh Milton Friedman, ekonomi perilaku behavior economics yang menyoroti peran psikologi dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta ekonomi kelembagaan institusional ekonomi yang menekankan pentingnya peran norma hukum dan institusi dalam mengatur aktivitas ekonomi. Pada abad ke-21, ilmu ekonomi berkembang semakin multidisipliner, menggabungkan pendekatan matematika, psikologi, politik, dan teknologi untuk memahami fenomena ekonomi yang semakin kompleks, termasuk isu-isu seperti ekonomi digital, ketimpangan global, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, sejarah ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai proses evolusi intelektual dari pemikiran moral menuju ilmiah, dan akhirnya menuju pendekatan interdisipliner yang lebih komprehensif dari Aristoteles hingga Keynes, dari pasar bebas hingga ekonomi digital. Inti dari seluruh perkembangan tersebut tetap sama: upaya manusia untuk memahami dan mengelola kelangkaan sumber daya demi kesejahteraan bersama. Itu saja apa yang bisa saya bawakan untuk perkembangan ilmu ekonomi di dunia. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.